Orang jadi tadinya kagak mau minum jadi minum, orang kagak keringetan jadi keringetan gitu ya. tapi gue masih kurang mengerti nih, karena katanya cuman orang-orang yang punya radar aja yang bisa mengetahui. Hola netizen yang tercinta. Usai muncul ke publik untuk klarifikasi soal tudingan Melissa Zara, RK Atok kini ditetapkan tersangka kasus KDRT. Suami Melissa Zara, RK Atok, baru-baru ini muncul ke publik melalui podcast Dr. Richard Lee. RK Atok untuk pertama kalinya memberikan penjelasan perihal isu bahwa dirinya penyuka sesama jenis yang diungkapkan istrinya. Dengan nada bicara tegas, Atok membantah tudingan sang istri. Salah satunya adalah panggilan sayang kepada teman prianya. RK Atok mengakui memang punya panggilan sayang terhadap Dr. Oscar. Namun RK Atok menjelaskan bahwa di lingkaran pertemanannya, panggilan sayang dan kangen adalah hal yang wajar. Mendengar pernyataan tersebut, netizen yang berbakti pun langsung ramai ikut berkomentar. Beberapa dari netizen yang terhormat meragukan klaim RK Atok. Tak cuma itu, RK Atok juga buka suara perihal dugaan mengidap penyakit akibat berhubungan sesama jenis dengan banyak pria. Dugaan itu mencuat usai Melissa Zara bercerita bahwa ia sering melihat bekas darah tercecer di lantai kamar mandi setiap kali Atok selesai mandi. Gara-gara cerita tersebut, Atok dituding mengidap penyakit serius. Hingga akhirnya Atok pun angkat bicara dan sedikit membenarkan perkataan Melissa. Terkait soal darah di kamar mandi, Atok tidak menampik cerita Melissa. Namun darah tersebut keluar karena Atok sering makan pedas. Karenanya Atok pun membantah cerita dan kecurigaan Melissa soal dirinya berdarah karena seorang gay. Kendati demikian, Atok tidak berani dan panik saat dimintai bukti oleh Dr. Richard Lee. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Mikir kagak bakalan ada dan yang lebih lawak daripada emaknya si Piro. Ternyata kagak begitu ya. Lawak legendaris 2023 terlucu se-Indonesia jatuh pada podcast Dr. Richard ame lakinya si Mel. Baru nonton gue ya, ngapain lu terlambat gue. Maksud gue pelawak banget lu. Lagi lu ngapain dateng ke podcast, mana dateng ke podcast Dr. Richard. Dah hampir terjadi tuh rebut-rebutan. Nanti Dr. Richard juga lu terlalu. Handphone dia udah mau ngambil, tetep juga lu baca itu chat. Pelawak, lu berdua pelawak. Udah pas lu berdua, udah deh. Lu panjangin, lu pada bikin kontrak dia berdua, Dr. Richard ame siapa lakinya si Mel tuh. Beneran laku. Podcast lu berdua pasti laku. View-nya tembus jutaan. Bengek, gue nontonnya ngompol. Yang satu ya udah gregetan banget nih, gemes banget. Maksudnya pengen biar lu ngaku bangke, lu ngaku. Sementara yang satu bertahan dengan jawaban enggak. Namun dianya sendiri yang semakin memberikan bukti bahwa itu semua bener iya. Lu udah ngomong ngangong lu dikit-dikit ngomong mata udah muter-muter kanan kiri. Lu kalau mau jawab enggak, gue enggak. Itu lu yang tegas. Lu plototin matanya Dokter Richard. Enggak, gue enggak. Nah, lu gitu. Bro, lu tantangin si dokter, lu gak percaya gue bisa nyenengin bini lu. Laki kalau beneran laki digituin ya, terang-terangan nih ya, apa namanya depan mata lu digitu. Laki yang bener udah lu tendang tuh si Dokter Richard, udah lu berantemin lu, udah baku hantam lu sama dia. Digituin lu malah senyum malah ngejelasin enggak itu sebenarnya saya ambeien enggak couple kok, cuman samaan doang karena aku kebetulan pas pergi ke sono nyengain abis motifnya. Flash sale lalu bener lu bilang enggak, yakin enggak tapi lu ngaku jujur lu ya. ML sama bini lu sebulan cuma sekali 2 kali. Laki normal mana begitu. Laki boro-boro nungguin masa subur 14 hari, kata bininya lagi mens juga mau dipakai aja bawaannya. Lu jangan ngelawak dah, lu jangan ngelawak. Ntar kita semua juga demen sama juga sayang, juga bersuka kita. Kan kudunya kalau kasus perselingkuhan mah di Indonesia mah digedekin, dibenci. Kalau bini kan sulit, kita mau membenci lu juga susah. Nggak ada, kita kesian sama lu, mana lu ambeien ya Allah. Gak tega banget gue. Aduh, bukan ABG dulu gue pembawa acara, dulu gue ada bawain acara obat ambeien. Lu tau kenapa sih lu baru keluar sekarang? Kalau waktu dulu kan gue bisa kasih obat ambeiennya ke lu kan ya. Ini beneran nih, bukan lagi ngetawain orang yang sakit wasir ambeien, enggak. Masya Allah, biar Mimi pada doain biar cepet sembuh ya, yang pada ambeien sama wasir. Udah rumah tangga lu jangan pada kayak begini apa. Lu gak ngerti lagi, gue harus komentarin apa, lu paham gak sih? Menurut lo itu hal yang wajar? Kalau menurut gue ya, kalau misalkan wajar ngomong sayang, kangen gitu ya ke sesama cowok, itu biasanya si anak ke bapak.
Itu wajar gak sih? Kayak misalkan gue anak laki-laki, gue ngomong sama bapak gue, "Pah, aku sayang sama papa," gitu. Itu kan wajar ya. Nah ini dari mana ceritanya sih? Dari ujung ke ujung gue baru denger kalau misalkan cowok ke cowok itu ngomong bener-bener wajar. Hah? Sumpah serius, ini kayaknya dunia emang bener-bener mau kiamat sih. Dari ciri-cirinya aja, cewek suka sama cewek, cowok suka sama cowok, semua kayaknya udah kayak kepublikasi banget dan kayak udah besar banget dan banyak banget yang ngelakuin hal itu. Gue bener-bener pusing. Nah kebetulan ada laki gue nih, kita lihat dari kacamata laki-laki tuh kayak gimana. Wajar nggak kalau cowok sama cowok tuh ngomong sayang? Nih ya, aku mau nanya, kalau misalkan cowok sama cowok ngomong kangen sayang, wajar nggak? Nggak wajar lah. Terus kalau misalkan kamu sebagai anak cowok ngomong sayang kangen ke papa kamu sendiri, wajar gak? Wajar karena masih orang tua. Nah wajar ya. Nah sekarang menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kata gue, lu nonton deh podcast Dokter Richard yang terbaru ya. Itu ada klarifikasi dari mantan suaminya Meliza yang kemarin diduga KDRT. Banyak banget Wak pelajaran yang bisa gue dapat dari situ Wak. Beneran baru kali ini gue menemukan ilmu yang seperti itu. Di situ dijelasin tuh, katanya di lingkungannya mereka gitu kan, biasa tuh ngomong bibi atau ngomong sayang, kangen antar sesama laki-laki tuh hal yang biasa gitu. Jujur di bagian itu gue ngerasa kayak itu mah lu bukan klarifikasi di situ ya. Itu namanya lo membenarkan dugaan semua ini. Terus gue juga udah konsul nih dengan teman-teman gue yang pelangi gitu kan. Gue tanya, emang bener ya? Normal gitu buat cowok normal ngomong sayang-sayangan, kangen-kangenan dan juga bibian gitu. Mereka semua menjawab, 5 orang gue tanya ya. Mereka semua menjawab kalau misalnya itu tidak normal. Itu seperti kami. Dan tentunya gue lebih percaya dengan teman-teman gue gitu kan, yang udah gue kenal dan emang mereka jujur gitu, mereka terbuka dengan keadaan mereka. Terus dari podcast itu juga gue ngeliat ya, kayak nih kita sebagai perempuan harus berhati-hati Wak. Sebelum menikah harus benar-benar dicek tuh semuanya keseluruhannya, bahkan sampai chat dengan cowok pun kalian harus cek sih. Karena sekarang saingannya bukan cewek doang gitu, saingan juga ada tuh ya yang begitu. Sama yang terakhir, gue setuju banget dengan perkataan Dr. Richard yang di akhir-akhir gitu kan. Sebenarnya ini bukan masalah kita, gue sendiri fine gitu loh dengan orang yang seperti itu. Tapi yang menjadi tidak fine adalah ketika lo merugikan orang lain. Bisa gak sih kalian itu kalau misalnya menikah gitu, mungkin karena tuntutan keluarga gitu ya menikah, bisa gak sih menikahnya itu dengan orang yang sama-sama butuh statusnya aja gitu menikah? Mungkin boleh dipertimbangkan itu ya para lesbiola di luar sana yang sekiranya membutuhkan suami gitu kan sebagai status doang. Nah itu kalian ajak kerja sama gitu. Ya udah segitu aja dari gue. Gimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar ya. Untuk Dr. Richard Lee, gue cuma mau komentar, the best banget, the best, gue suka banget ya. Beliau ini bisa menggali sesuatu yang tertimbun gitu ya. Bayangin, orang jadi tadinya kagak mau minum jadi minum, orang kagak keringetan jadi keringetan gitu ya. tapi gue masih kurang mengerti nih, karena katanya cuman orang-orang yang punya radar aja yang bisa mengetahui kebenarannya. Kalau kalian gimana nih, di kubu perempuan apa kubu laki? Nih kalau kubu laki ini katanya sih yang bisa ngelihatnya cuman orang yang memiliki radar aja, kalau nggak memiliki radar ya enggak. Nah gue nggak ngerti tuh radar itu kayak gimana. Kalau menurut kalian yang jujur yang bener tuh yang mana, yang perempuan apa yang laki? Ya kali perempuan minta dicerai punya laki ganteng kalau nggak ada sesuatu, ya nggak sih? Tapi nggak tahu juga sih. Tapi perempuannya cantik kok, lucu, nggak ngebosenin gitu loh, mantap. Untuk Pak Dokter tolong dong ya, percaya sedikit ya, biar dia happy, biar dia itu bahagia, biar dia itu senang gitu kan ya. Jangan kayak yang jadi ambeien gitu, kayak kesannya lucu gitu loh, melawak gitu. Sedangkan Pak Dokter ini kan bukan Kang Sule yang memang kerjaan yang ngelawak gitu loh ya kan. Nah untuk si Babang kalau mau ngomong sama Pak Dokter ini tolong ya, bagaimana caranya Pak Dokter itu percaya ya kan, jangan kayak yang plin-plan ya. Jadi Pak Dokter ini kayak kesannya ngelawak, sedangkan dia itu kan bukan pelawak gitu kan, dia seorang dokter gitu loh ya kan. Nah sekarang aku mau nanya nih untuk semuanya ya, ambeien itu darahnya berceceran gak sih? Ya kayaknya itu kan yang beredar itu kan udah ada darah berceceran ya, melalui ada foto gitu kan ya. Terus atau memang cuman di toilet aja pada saat kita BAB misalnya. Gimana? Kalian yang sudah pernah ambeien atau yang belum pernah ambeien atau yang memang kepengen ambeien, tolong komentar ya kan, biar gue tahu apa sih itu ambeien itu. Pak Dokter, jangan terjebak sama pertanyaannya Pak Dokter ya.
Sepurane ya Mas ya, nek kanggo kaum wong lenang koyone nyeluk sayang ki ora wajar Mas, iku ora wajar, sumpah ora wajar. Apa meneh ngomong kangen karo kanca lenang, iku saya mustahil meneh. Wong karo pacare karo bojone ae sulit ngomong kangen, angel ku. Apa meneh gur karo kanca lenang. Nek wong lenang padha-padha lenang di kanca, plek ngono ya. Nyeluke yo sap no, nek paling halus yo Mas Bro, Pak Bos, itu masih masuk. Nek sayang ora masuk Mas, kuwi koyone gur gulunganmu tok. Wis aja dibiasakne mewajarkan hal yang tidak wajar ya toh. Wah, wis kacau iki. Kalian udah nonton podcastnya Dr. Richard sama suaminya Melisa, si selebgram dari Jawa Timur. Sebenarnya aku nggak mau komenin karena setiap orang itu pasti punya aib sendiri ya. Kan aku saranin buat masnya, Mas kamu di sini bener-bener bunuh diri. Kamu tuh mau bunuh diri dan disaksikan semua orang Indonesia. Mana ada toh tahun 2023. Bener Dr. Richard bilang, kalau cewek pergi berdua gandengan nggak masalah, cewek ya pandangan orang Indonesia ya. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki gandengan, jujur aja aku malu pasti. Terus statement kamu itu benar-benar salah total. Boleh kita punya aib, tapi kalau pada saat kita komitmen dengan orang dan menikah dengan orang, tolong semuanya dikubur dalam-dalam. Hidup baru, semua orang pasti punya kesalahan kok. Tapi kita harus berubah. Kenapa? Kasihan istri kamu atau kasihan pasangan kita, ataupun nanti kalau kita udah punya anak. Terus yang terakhir aku liatin chatan aku sama teman-teman baik aku. Ini contoh teman baik ya. Aku kalau WhatsApp sama teman-teman baik, pasti aku kayak gini. Setiap hari pasti mereka tahu siapa sih Kokoli ya kan. Teman itu jing ya kan, tol ya kan, P itu teman baik. Kalau menurut aku sih orang yang kayak gitu tuh sebenarnya harusnya lebih berpikir. Jadi harus belajar bagaimana caranya jujur pada diri sendiri. Jadi, kalau kita sudah jujur sama diri sendiri, ya insya Allah gitu kita juga bisa jujur sama lingkungan kita. Karena ketika kita membohongi diri sendiri, berarti kita menyakiti diri sendiri. Yang ujungnya adalah kita semakin gampang untuk berbohong kepada orang lain. Jadi belajarlah sebisa mungkin untuk jujur kepada diri sendiri, mengenal diri sendiri dan mengerti jati diri sendiri supaya nggak ada korban-korban selanjutnya dari semua kemanipulatifan kita. Mas, lihat sini. Menurutmu cowok manggil sayang ke teman cowoknya wajar nggak? Enggak lagi. Tapi ada nggak? Nggak ada. Biasanya cowok itu manggilnya gimana? Bro, coy, doi. Sayang nggak pernah? Jadi nggak ada ya guys ya. Baru nih kita temenan biasanya udah berapa tahun sih? 8 tahun. Pernah nggak ngomong sayang ke lu? Enggak, lebih anjing babi gitu aja. Kalau berarti kita temenan berapa tahun? 7 tahun. Pernah nggak ngomong sayang-sayangan? Enggak. Oh ya nih Yen nggak mau. Jadi aneh Besti itu kayak aneh. Gue aja tuh yang nggak pernah ngomong sayang tuh nggak gitu. Asep ya enggak, itu aneh sumpah aneh Besti. Udah ya itu aneh banget.